Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roni Lusida Putar. Saya dari kelas 2D dengan NPM 25752127. Jadi saya akan ngerangkum beberapa materi yang kami pelajari di belakangan ini di mata kuliah bahasa Inggris. Let's go! Untuk yang pertama, simple past tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian, aktivitas, keadaan yang sudah terjadi di masa lalu, menceritakan kejadian yang telah berlalu, menyatakan pengalaman atau aktivitas di masa lampau. Digunakan saat waktu kejadian sudah jelas seperti yesterday, last week, atau last month. Untuk contohnya, untuk kalimat positif, the company recorded online sales last month. Untuk kalimat negatif, the company record online sales last month. Jadi, untuk kesimpulannya, simple past tense digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah terjadi dan selesai di masa lalu. Pada kalimat positif digunakan verb to. Sedangkan pada kalimat negatif dan interrogatif digunakan did atau didn't yang diikuti oleh verb one. Untuk yang kedua, present perfect tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi masih berhubungan dengan keadaan saat ini. Jadi untuk contohnya, untuk kalimat positif, the company has recorded online sales the month. Untuk kalimat negatif, the company has not recorded online sales this month. Untuk interrogatif, has the company recorded online sales this month. Jadi keterangan yang biasa digunakan adalah already, yet, just, ever, never, since, dan for. Jadi untuk kesimpulannya, present perfect tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi atau selesai, tetapi hasil dan pengaruhnya masih berhubungan dengan keadaan saat ini. Tense ini menggunakan have atau has plus verb 3. Yang ketiga, future tense using be going to. Future tense menggunakan be going dipakai untuk menyatakan rencana, niat atau sesuatu yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Jadi untuk contohnya, untuk kalimat positif, we are going to make a report. Untuk kalimat negatif, we are not going to make a report. Untuk kalimat interrogatif, are you going to make a report? Jadi untuk keterangan waktu yang sering digunakan adalah tomorrow, next week, next month, next year, soon, and later. Jadi untuk kesimpulannya, future tense dengan be going digunakan untuk menyatakan rencana atau niat yang akan dilakukan di masa depan. Bentuk ini menunjukkan bahwa sesuatu tindakan sudah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, future tense using will. Future tense menggunakan will adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian, keputusan, janji, atau prediksi yang akan terjadi di masa depan. Untuk contohnya, I will make a report. Untuk kalimat negatif, I will not make a report. Untuk kalimat interrogatifnya, will you make a report? Jadi, keterangan waktu yang sering digunakan adalah tomorrow, next week, next month, next year, soon, and later. Jadi, untuk kesimpulan future tense menggunakan will dipakai untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Bentuk ini menggunakan will untuk semua subjek dan menggunakan kejadian yang belum terjadi. Yang kelima, modal can and could. Can and could adalah kata kerja bantu modal auxiliary verb yang digunakan untuk menyatakan kemampuan, kemungkinan, izin, atau permintaan. Can digunakan untuk kemampuan atau kemungkinan saat ini, sedangkan could digunakan untuk kemampuan di masa lalu atau untuk meminta sesuatu yang lebih sopan. Jadi untuk contoh dengan can yaitu untuk kalimat positif, I can make a report. Untuk kalimat negatif, I cannot make a report. Untuk kalimat interrogatif, you can make a report. Jadi untuk contoh kalimat dari could yaitu untuk kalimat positif, I could use accounting software last year. Untuk kalimat negatif, I could not use accounting software last year. Untuk interrogatif, could you use accounting software last year. Jadi untuk kesimpulannya, can digunakan untuk menyatakan kemampuan, izin, atau kemungkinan pada saat ini, sedangkan could digunakan untuk kemampuan di masa lalu atau permintaan yang lebih sopan. Setelah can and could, kata kerja yang digunakan adalah selalu verb one. Untuk modal must and mustn't adalah must digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban, sedangkan must digunakan untuk menyatakan larangan. Untuk contoh kalimat positif, you must record every transaction. Untuk kalimat negatif, you must change financial report without permission. Untuk interrogatif, must account check the financial record. Jadi untuk kesimpulannya, must berarti harus, sedangkan mustn't berarti tidak boleh.
setelah mas dan mazan digunakan verb one. Demikian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.